Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada kesempatan kali ini kami ingin membagi satu materi, atau lebih tepatnya ringkasan materi dari materi Diklat Business Leadership Trainer Indonesia yang dibawakan oleh Jamil Azaini, CEO Kubik Leadership, di mana juga ada yang berupa buku yang ditulis oleh beliau dengan judul On. Nah, presentasi ini judulnya On-kan Hidupmu. Ada beberapa tambahan dari saya nanti dalam presentasi ini. Jadi ini sifatnya ringkasan untuk disampaikan karena saya merasa bahwa presentasi ini sangat bermanfaat baik untuk diri saya sendiri, untuk memotivasi diri saya sendiri, ataupun untuk orang lain. Harapannya saya sendiri bisa melaksanakan apa yang ada dalam presentasi ini untuk kebaikan kehidupan dunia dan akhirat saya. Demikian juga rekan-rekan yang lain yang menyimak video ini. Kita akan masuk materinya dari On-kan Hidupmu. Jadi presentasi ini dimulai dengan satu buah fenomena di mana dunia ini akan terus berubah. Maka dengan perubahan yang terus-menerus ini, maka hidup kita pun juga perlu berubah, atau lebih tepatnya hidup kita perlu bertumbuh untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dunia yang semakin cepat, agar kita mencapai kesuksesan kehidupan kita di dunia dan tentunya kesuksesan di akhirat nanti. Di sini Pak Jamil merumuskan ada 4 hal yang harus di-on-kan agar hidup kita juga bisa on, agar hidup kita bisa sukses dan mulia. Jadi konsepnya adalah sukses dan mulia. Bukan hanya sukses, tapi juga mampu memuliakan, mampu memberikan manfaat untuk sekitar kita. Apa saja 4 hal yang harus di-on-kan itu? Yang pertama adalah visi. Jadi kita perlu meng-on-kan visi kita. Kita perlu punya visi ke depan seperti apa. Yang kedua, kita perlu meng-on-kan passion. Nah, apa itu passion dan bagaimana cara meng-on-kannya nanti akan dijelaskan secara ringkas. Yang kedua adalah action. Yang ketiga adalah action. On-kan action kita. Kemudian yang keempat adalah collaboration. Secara singkat, bahwa hidup kita harus punya visi. Kemudian harus punya passion, yang passion itu selaras dengan vision kita. Setelah kita punya vision dan passion, kita harus punya langkah-langkah untuk mewujudkan visi kita, yaitu action. Untuk bisa action dengan baik, maka kita perlu melakukan collaboration dengan orang lain. Secara penjelasan selanjutnya, pertama kita akan membahas tentang vision. Vision di sini maksudnya adalah apa yang akan Anda banggakan nanti jika kita di hadapan Allah di akhirat. Harapannya kan kita masuk surga. Kita masuk surga dan bertemu dengan Allah nanti di surga. Di sana kita bisa membanggakan dalam tanda kutip apa yang menjadi amal kita di dunia. Walaupun kita mengetahui bahwa kita masuk surga bukan karena amalan kita, tapi kita masuk surga karena rahmat Allah. Namun
amalan kita menjadi salah satu sebab kita masuk surga. Nah, amalan apa atau apa yang akan kita tunjukkan nanti di hadapan Allah di akhirat nanti? Ini adalah visi kita. Atau bisa juga apa yang ingin Anda banggakan di hadapan orang tua, keluarga, dan sahabat. Ya, visi di sini perlu dimiliki visi akhirat, yang mana tentunya visi akhirat ini adalah surga. Namun agar lebih detail atau lebih tervisualisasi, silahkan visi akhirat ini digambarkan sevisual mungkin atau sejelas mungkin kondisi akhirat seperti apa yang kita inginkan nanti di akhirat. Kemudian kita juga perlu memiliki visi dunia. Amalan kita di dunia apa? Kita ingin kemana di dunia ini? Ya, dalil dari ini penambahan saya. Saya menambahkan bahwa di sini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Quran surat Al-Hasr ayat 18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Nah, disinilah makna visi. Kita harus beramal untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di Allah itu tahu amal kita, tahu visi kita juga tahu, sehingga kita perlu memasang visi yang baik dan benar dan membanggakan. Selanjutnya yang perlu kita on-kan dalam hidup kita adalah passion. Passion itu apa? Passion itu adalah kelebihan kita, atau kita enjoy dengannya, kita asik, kita senang, dan kita mencintai apa yang kita lakukan, sehingga kita juga bertumbuh. Kalau itu berupa skill, maka skill itu akan terus bertumbuh dan juga dihargai oleh orang lain atau dihargai oleh pihak lain. Inilah passion. Atau dengan kata lain, dengan passion ini kita ingin dikenal sebagai apa? Kita ingin dikenal sebagai apa nanti? Baik di dunia ataupun setelah kita meninggal dunia atau setelah kita ke alam kubur. Kita ingin dikenal sebagai apa? Nah, kemudian checkpoint selanjutnya setelah kita meng-on-kan passion kita adalah apakah passion kita itu selaras dengan visi kita tadi atau tidak. Nah, ini perlu kita cross check juga. Nah, di sini selaras dengan apa yang difirmankan Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 84. Katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Keadaan masing-masing inilah ya yang diartikan sebagai passion, di mana kita akan dimudahkan menuju takdir yang sudah ditakdirkan Allah kepada kita. Nah, karena kita belum mengetahui takdir tersebut, maka kita perlu mencari passion yang paling sesuai dengan kita, yang selaras dengan visi kita. Bagaimana jika passion kita tidak selaras dengan visi kita? Maka pilihannya adalah dua. Apakah visi kita yang dirubah atau passion kita yang dirubah? Selanjutnya kita on-kan adalah action. Setelah visi dan passion kita asumsinya selaras, setelah di-adjust sedemikian rupa, maka kita perlu beraksi atau beramal. Nah, di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dari sisi skala prioritas, dan yang kedua adalah dari sisi aksi strategis. Di sini ada quote dari Pak Jamil, yaitu ilmu tidak akan mengubah hidup kita. Yang akan mengubah hidup kita adalah action berdasarkan ilmu. Nah, dari sini untuk meng-on-kan action kita, ini nanti ada penjelasan lebih detail di slide selanjutnya tentang skala prioritas dan aksi strategis. Namun yang perlu kita buat dalam on yang ketiga ini adalah action. Kita perlu membuat sebuah resolusi minimal 3 target besar kita tahun ini. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 97, Allah berfirman, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sungguhnya kami
akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat, dan sesungguhnya kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sehingga kita perlu beramal, sehingga Allah dengan amal tersebut kita akan diberi kehidupan yang baik, tentunya amal soleh. Yang keempat yaitu onkan kolaborasi kita. Di sini maksudnya adalah pastikan bahwa dimanapun dan kapanpun keberadaan kita memberikan arti kepada orang lain, dan keberadaan orang lain pun memberikan arti kepada kita. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2 dijelaskan bahwa, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Nah, itu tadi yang perlu kita onkan. Nah, namun perlu kita jadikan sebuah catatan juga bahwa kenapa ada orang sudah menentukan visi, kemudian passionnya juga sesuai dengan visi, kemudian ada aksi-aksi, ada amalan, tapi kok masih gagal. Nah, itu ada beberapa note di sini. Yang pertama, kenapa kita gagal? Kita mungkin percaya bahwa kesuksesan itu instan. Padahal tidak ada kesuksesan yang instan, kita harus berproses. Yang kedua, terlalu berharap dari orang lain. Kita perlu untuk mengandalkan diri kita sendiri, tapi tetap dengan berkolaborasi, tapi kita tidak boleh berharap terlalu kepada orang lain. Yang ketiga adalah menyalahkan pihak lain. Hal yang bisa dikontrol adalah diri kita. Kita tidak bisa mengkontrol orang lain, apalagi menyalahkan orang lain untuk sesuatu yang menimpa kita. Yang bisa kita lakukan adalah mengadjust diri kita agar sesuai on track dengan visi kita, dan selalu mengadjust amal-amal kita atau aksi-aksi kita. Yang keempat, yang membuat kita gagal adalah kita hanya fokus pada hasil, tapi mengabaikan proses. Dan yang kelima, kenapa kita gagal? Kita terlalu puas pada satu pencapaian. Nah, ini perlu kita jadikan catatan. Kenapa kita gagal, sehingga kita bisa menghindari kelima poin ini. Selanjutnya, ini terkait dengan on yang kedua, yaitu passion. Bagaimana caranya kita menemukan passion kita? Karena mungkin passion ini ada kaitannya dengan bakat, ada minat, dan sebagainya. Bagaimana cara kita mengetahui passion kita itu ini? Ini ada beberapa tips dari Pak Jamil, yaitu yang pertama, kita tulis dulu atau kita list up dulu apa saja yang menjadi kelebihan kita. Kita tulis dulu semuanya, misalkan ada 10 kelebihan kita atau lebih. Kemudian yang kedua, hal apa yang ketika kita kerjakan kita selesai lebih cepat dari yang lain. Nah, ini menunjukkan bahwa kita punya sesuatu kelebihan di sana, atau mungkin itu adalah passion kita. Yang ketiga, hal apa yang ketika kita kerjakan dinilai sangat baik oleh orang lain. Bisa jadi disinilah kelebihan kita, disinilah passion kita. Yang keempat, cari apa pekerjaan yang kita cintai, yang dimana kita sangat bersemangat dan bergairah dalam mengerjakan itu, sampai kita lupa waktu, atau bahkan kita siap untuk tidak dibayar dalam melakukan itu. Nah, bisa jadi inilah passion kita. Nah, dari semua list 1, 2, 3, 4 tadi, misalkan kita punya 10 atau 20 list, kemudian cari yang sama. Artinya mungkin itu adalah kelebihan kita, sama dengan yang dinilai oleh orang lain baik, sama dengan kita siap untuk tidak dibayar mengerjakan itu. Nah, yang sama-sama itu ringkas, misalkan menjadi 3 list saja. Nah, dari 3 list itu, kalau bisa pilih satu yang kira-kira itulah profesi kita. Nah, itulah passion kita yang perlu kita latih di situ, benar-benar kita fokus di situ untuk mengembangkan diri. Nah, setelah kita ketemu satu titik fokus passion, atau mungkin berupa profesi kita. Jadi passion belum tentu berupa profesi, tapi bisa jadi passion adalah profesi kita. Nah, setelah kita ketemu, kita perlu cross check apakah profesi kita saat ini sejalan dengan passion kita. Jika beda, maka kita harus memilih apakah kita akan fokus pada passion kita, atau kita ingin menjadikan profesi kita saat ini sebagai passion kita. Karena ada kalanya profesi yang tadinya bukan passion kita, tapi setelah ternyata menghasilkan, ternyata enak, menjadi passion kita.
Kemudian ini lagi, Anda ingin dikenal sebagai apa dengan passion tersebut, dengan profesi tersebut. Yang terakhir, kita perlu cross check apakah selaras dengan visi antara passion dengan visi kita. Nah, ini kaitannya dengan action. Action tadi disampaikan bahwa ada dua, yaitu skala prioritas dan aksi strategis. Ini adalah tentang kaitannya dengan skala prioritas. Ada 4 poin. Yang pertama, sibukkan dengan yang wajib dan sunnah. Aktivitas kita, baik aktivitas ibadah makruh, sholat, puasa, dan lain, ataupun ibadah-ibadah yang sunnah, atau ibadah-ibadah yang tidak makruh, misalkan bekerja, mencari nafkah, itu kan wajib. Maka sibukkan diri kita dengan hal-hal yang seperti itu, yang sifatnya wajib dan sunnah. Prioritas yang kedua adalah boleh sekali-kali mubah. Misalkan kita punya hobi jalan-jalan, kita punya hobi apa yang sifatnya mubah, itu sifatnya sekali-kali boleh. Tapi kalau yang sekali-kali boleh itu tadi kita lakukan terus-menerus rutin, namanya bukan mubah, tapi menjadi wajib. Kemudian tinggalkan yang makruh. Nah, yang makruh kita tinggalkan. Yang keempat, campakkan yang haram. Makruh kita tinggalkan, yang haram kita campakkan. Kalau aktivitas kita, prioritas kita hanya pada wajib, sunnah, dan sekali-kali mubah, maka insya Allah hidup kita akan pada track action yang jelas sesuai dengan visi kita. Selanjutnya adalah aksi strategis. Aksi strategis di sini ada 3 poin, yaitu yang pertama adalah kerja keras. Kerja keras ini perlu dilatih. Kita perlu latihan, dan apa yang dilatih sesuai dengan fokus passion kita, sesuai dengan fokus profesi kita. Yang kedua, aksi strategisnya adalah kerja cerdas. Kita perlu fokus pada kekuatan kita dan gunakan cara-cara baru untuk mengimprove, meningkatkan kemampuan kita dalam satu titik yang menjadi fokus passion kita. Yang ketiga adalah kerja ikhlas. Nah, keikhlasan ini menentukan hasil yang lebih baik dibanding orang lain yang melakukan kerja yang sama tapi tidak ikhlas. Dengan cara apa? Dengan cara membersihkan hati dan selalu libatkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Perlu dicatat bahwa kita tidak bisa apa-apa tanpa melibatkan Allah. Disinilah letak tawakal ilallah. Ini adalah 3 aksi strategis yang perlu kita catat, yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah kerja keras, yang kedua adalah kerja cerdas, dan yang ketiga adalah kerja ikhlas. Nah, sekarang bagaimana cara berkolaborasi? Ini kaitannya dengan on yang keempat, yaitu kolaborasi. Pertama, kita perlu berguru dengan pakar dan tokoh di bidang yang sesuai dengan passion kita. Atau kita juga bisa berguru pada guru-guru spiritual kita, atau kita juga bisa berguru dengan guru-guru kebijaksanaan kita. Jadi guru itu perlu dari 3 sisi. Pertama dari sisi profesi atau passion, kedua dari sisi spiritual atau agama, dan yang ketiga adalah dari sisi kebijaksanaan. Yang kedua, bagaimana cara berkolaborasi adalah aktif dalam komunitas yang mempunyai 3 sifat, yaitu positif, produktif, dan kontributif. Kita perlu mencari komunitas yang selalu positif dan bekerja atau beraktivitas secara produktif dan memiliki kontribusi yang jelas. Yang ketiga, kita perlu mendefinisikan siapa partner sukses Anda. Nah, ini perlu kita cari partner sukses kita yang nantinya menjadi kelompok mastermind kita. Kemudian kita juga perlu memiliki mentor. Kemudian kita perlu memiliki komunitas yang tadi, positif, produktif, kontributif. Nah, apakah dengan ini semua membantu tercapainya visi kita? Maka itu kita perlu cross check. Dan yang bisa saya sharing kaitannya dengan on-kan hidupmu, yang semoga ini menjadi semangat buat diri saya sendiri. Sebentar lagi Ramadan, maka mari kita on-kan hidup kita dengan meng-on-kan Ramadan kita dengan persiapan dari sekarang. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Yang kurang dari saya, dan jika ada yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.